Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share, dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang menjadi topik pembahasan kita kali ini yaitu sabar terhadap perkataan. Sebagai takrif atau pengertian, sabar dapat diartikan sebagai al-man'u atau menahan, al-habsu mencegah. Orang yang sabar ialah orang yang menahan jiwa dari cemas, lisan dari mengeluh, dan menahan segala organ tubuh untuk tidak melakukan hal-hal yang destruktif, merusak atau menghinakan dan merendahkan martabat pelakunya. Takrif kedua, sabar juga disamakan dengan as-siddah yaitu kokoh, dan al-quwwah yaitu kekuatan. Sedangkan takrif ketiga, sabar sama dengan al-jam'u yaitu menggabungkan, dan ad-dhammu yaitu menghimpun. Pada pengertian al-man'u atau menahan, sabar berarti menahan diri bila pengertian sebagaimana dikatakan Zu'annun. Sabar ialah menahan diri untuk menjauhi larangan, tenang ketika ditimpa musibah, dan menampakkan dirinya seperti kaya padahal ia miskin harta. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sabar adalah perisai seorang mukmin. Sedangkan pada pengertian asiddah atau kokoh, sabar berarti teguh diri. Bila pengertian sabar sebagaimana dikatakan al-khawwas, sabar ialah tegar terhadap hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada pengertian menghimpun, sabar berarti menghimpun diri sebagaimana dikatakan orang yang sabar ialah orang yang menggabungkan dirinya dan menghimpunnya dari keluh kesah dan cemas. Dalam surat Al-Muzammil ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir ala ma yaquluna," dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Perintah bersabar berlaku bagi para pembawa misi ibadah dan khilafah di bumi berhadapan dengan misi non-Qur'ani. Sebuah riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, sabar itu ada 3. Sabar menghadapi musibah, sabar untuk taat, dan sabar menghindari kedurhakaan. Barang siapa sabar dalam menghadapi musibah hingga ia dapat menolak musibah itu dengan menganggap baik kedudukannya, maka Allah menetapkan baginya 300 derajat, yang jarak antara satu derajat dengan yang lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Barang siapa sabar untuk taat,
ditetapkan baginya 600 derajat yang jarak antara satu derajat dengan lainnya seperti jarak antara batas bumi hingga ke ujung arsy. Barang siapa sabar dalam menghindari kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menetapkan 900 derajat kepadanya, yang jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya seperti jarak antara batas bumi hingga ke ujung arsy, 2 kali lipatnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Ad-Dunya dan Abu Syaikh Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Khudamah Al-Maqdis dalam bukunya Minhajul Qasidin. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, kesabaran di dalam Al-Quran ada 3 aspek, yaitu kesabaran menunaikan fardu-fardu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia memiliki 300 derajat kesabaran dari menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini memiliki 600 derajat dan kesabaran terhadap musibah ketika pertama kali menimpa, dan itu memiliki 900 derajat. Imam Al-Ghazali dalam Mutiara Ihya Ulumuddin dan diterbitkan oleh Mizan. Sabar untuk taat menunaikan fardu-fardu kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi misi yang menista, menghujat dan menyerang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam dan kepemimpinan umat. Sabar menunaikan fardu-fardu kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi apa yang mereka katakan, yang intinya adalah pertama, misi mereka mendustakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Al-Isra ayat 73, yang artinya, dan sungguh mereka hampir menfitnah kamu dengan apa yang kami wahyukan kepadamu agar kamu mengada-adakan terhadap kami dengan selain wahyu, dan jika demikian tentu mereka menjadikan kamu teman setia. Kemudian dalam surat An-Anfal ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasa'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan, kalaulah kami menghendaki tentu kami berkata seperti ini. Tiada lain, ini hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu kala. Perkataan orang-orang yang membenci terhadap misi yang dibawa oleh Rasul dan para penegak-penegak kebenaran adalah dalam rangka membangun opini kebencian terhadap kebenaran Islam dan misi dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para pengikut-pengikut setianya. Walang tarda angkal Yahud wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikuti ajaran mereka. Yang selanjutnya, perkataan yang menentang terhadap misi dakwah Islam adalah dalam rangka meruntuhkan kepemimpinan umat Islam dengan makar, mendustakan, mengusir dan mengasingkan dari kekuatan penegakan syariat, dan bahkan mereka tak segan-segan melakukan pembunuhan. Dalam surat Al-Isra ayat 76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hampir-hampir sungguh mereka menteror untuk membuat kamu gelisah di bumi dalam rangka untuk mengusir kamu dari sana, dan jika demikian mereka tidak tinggal di belakangmu melainkan sebentar. Dan dalam surat An-Anfal ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ketika orang-orang kafir membuat konspirasi terhadap kamu untuk menahan atau membunuh atau mengusirmu, dan orang-orang Quraisy membuat konspirasi, dan Allah pun mengatur tipu daya, dan Allah adalah sebaik-baik pengatur tipu daya. Sabar menghindari kedurhakaan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah misi syaitan mengorbankan kemaksiatan meliputi seluruh bidang kehidupan, mengeksploitir seluruh potensi media di segala lini. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 16-17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, maka dengan sebab engkau menghukumku, sungguh aku akan duduk menghadapi mereka pada jalan engkau yang lurus. Kemudian sungguh aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.